Kisah Istana Perahu Nawawimana. Ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawathi, 16 biku yang telah melewatkan masa penghujan di suatu desa berangkat melalui jalan raya menuju Sawathi di musim panas. Mereka berkata, "Kami akan menemui yang terberkahi dan mendengarkan dhamma." Perjalanan itu melewati gurun yang tak berair, dibakar panasnya matahari, dan karena tidak menemukan air, mereka pergi ke sebuah desa. Di sana para biku melihat seorang perempuan yang membawa tempayan air. Memang ia akan pergi ke sumur. Mereka berkata, "Jika kita pergi ke tempat perempuan ini pergi, kita akan memperoleh air." Maka para biku itu pun mengikuti perempuan itu. Di dekat sumur itu, mereka berhenti. Perempuan itu mengambil air dari sumur dan melihat para biku. "Orang-orang terhormat ini haus," katanya dalam hati. Dengan penuh hormat ia mengundang mereka untuk minum. Para biku mengeluarkan saringan dari tas, lalu menyaring dan minum sebanyak yang mereka inginkan. Menyejukkan tangan dan kaki, memberkahi perempuan yang memberi mereka air, dan kemudian pergi. Perempuan itu mengingat tindakan jasa itu di pikirannya, dan seringkali memikirkan perbuatannya itu. Setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam 33 dewa. Melalui kekuatan tindakan jasanya, muncul baginya sebuah istana besar yang diperindah dengan pohon pengabul keinginan. Di sekelilingnya mengalir sungai dengan air yang murni bagaikan kelopak permata, dan dengan tepian pasir putih yang luas berkilau bagaikan untayan mutiara dan perak. Di tepian sungai maupun di gerbang taman hiburan istana itu terdapat kolam teratai yang besar, yang dihiasi kelopak teratai 5 warna dan perahu keemasan. Dewi itu berdiam di sana menikmati sukacita surgawi, berolahraga, dan bersantai di perahu. Pada suatu hari, Yang Mulia Mahamoggallana ketika sedang mengunjungi alam dewa, melihat dewata yang sedang bersenang-senang itu dan berkata, "Oh putri, engkau berdiri di atas perahu dengan atap keemasan. Engkau mencebur ke dalam kolam teratai. Engkau memetik teratai dengan tanganmu. Tempat kediamanmu merupakan rumah-rumah berpinnacle, berpartisi dan direncanakan dengan proporsi yang baik. Rumah-rumah itu memukau dan bersinar di keempat penjuru. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu? Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan keagungan yang besar, tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa dan keelokanmu menyinari segala penjuru?" Dewata tersebut, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamoggallana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. "Ketika di dalam kehidupan lampau, saya terlahir sebagai manusia di antara manusia, di dunia manusia, saya melihat para biku yang kehausan dan kelelahan. Dengan bersemangat, saya memberi mereka air untuk diminum. Sesungguhnya, orang yang bersemangat memberikan air untuk diminum oleh mereka yang kehausan dan kelelahan
baginya akan ada sungai dengan air yang sejuk, yang dihiasi berbagai bunga dan banyak teratai putih. Di sisinya air mengalir, sungai-sungai dengan air yang sejuk dan tepian berpasir, mengalir sepanjang masa. Ada pohon-pohon mangga dan pohon-pohon salak, dikala dan apel, mawar, kasia dan bunga trompet yang sedang bermekaran. Untuknya lah, dengan keelokan yang diperindah lingkungan seperti itu, terdapat istana yang paling bagus, yang bersinar terang. Inilah buah dari tindakan itu sendiri. Mereka yang melakukan tindakan jasa menerima seperti itu. Tempat kediamanku merupakan rumah-rumah berpinakel, berpartisi dan direncanakan dengan proporsi yang baik. Rumah-rumah itu memukau dan bersinar ke 4 penjuru. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Perahu kedua. Dutya Nawa Wimana. Ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawathi, ada seorang Thera yang kekotoran batinnya telah hancur. Di awal musim penghujan, ia ingin memulai musim itu di suatu desa. Maka setelah makan, di tengah hari, beliau berangkat melalui jalan raya dari Sawathi ke desa itu. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, dalam keadaan yang kelelahan dan kehausan, beliau sampai di sebuah desa. Karena tidak melihat tempat berteduh dan air di lingkungan itu, dan karena dikuasai kelelahan, beliau memakai jubah luarnya, memasuki desa, dan berdiri di pintu sebuah rumah induk. Di sana seorang perempuan melihatnya dan bertanya, "Dari manakah engkau datang, Tuan?" Melihat sang Thera kelelahan dan kehausan, ia mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah dan mempersilahkannya duduk. Ia mempersembahkan air dan minyak untuk mencuci dan meminyaki kaki, dan mengipasi beliau. Setelah beliau tidak lagi kepanasan, perempuan itu menyiapkan minuman dingin yang manis dan harum. Sang Thera meminumnya. Setelah tidak lagi merasa haus, sang Thera mengucapkan terima kasih dan pergi melanjutkan perjalanan. Di kemudian hari, perempuan itu meninggal dan terlahir kembali di alam 33 dewa. Segalanya harus dipahami seperti cerita istana sebelumnya. Bahkan syair-syairnya tidak ada yang baru. Oh putri, engkau berdiri di atas perahu dengan atap keemasan. Engkau mencebur ke dalam kolam-kolam teratai. Engkau memetik teratai dengan tanganmu. Tempat kediamanmu merupakan rumah-rumah berpinakal, berpartisi dan direncanakan dengan proporsi yang baik. Rumah-rumah itu memukau dan bersinar ke 4 penjuru. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu? Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan kekuatan yang besar, tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia?
Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanmu menyinari segala penjuru. Dewata tersebut, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamogalana, ketika diberikan pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. Ketika di dalam kehidupan lampau saya terlahir sebagai manusia di antara manusia di dunia manusia, saya melihat seorang biku yang kehausan dan kelelahan. Dengan bersemangat, saya memberinya air untuk diminum. Sesungguhnya, orang yang bersemangat memberikan air untuk diminum oleh ia yang kehausan dan kelelahan, baginya akan ada sungai dengan air yang sejuk, yang dihiasi berbagai bunga dan banyak teratai putih. Di sisinya air mengalir, sungai-sungai dengan air yang sejuk dan tepian berpasir mengalir sepanjang masa. Ada pohon-pohon mangga dan pohon-pohon salak, tikala dan apel mawar, kasia dan bunga trompet yang sedang bermekaran. Untuknya lah, dengan keelokan yang diperindah lingkungan seperti itu, terdapat istana yang paling bagus, yang bersinar terang. Inilah buah dari tindakan itu sendiri. Mereka yang melakukan tindakan jasa menerima seperti ini. Karena inilah, maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Perahu ketiga. Tatya Nawa Wimana. Ketika yang terberkahi sedang bepergian di provinsi dengan sejumlah besar kelompok biku, beliau tiba di sebuah desa Brahmana yang bernama Thuna di negeri Kosala. Para perumah tangga Brahmana dari Thuna mendengar kabarnya petapa Gotama telah tiba di ladang desa kita. Para perumah tangga Brahmana yang tidak memiliki keyakinan, yang memiliki pandangan salah, dan yang bersifat tamak berkata, jika petapa Gotama memasuki desa ini dan tinggal selama 2 atau 3 hari, ia akan memantapkan semua orang dalam ajarannya sendiri. Kemudian, agama Brahmana tidak akan memiliki penopang lagi. Maka mereka berusaha menghalangi yang terberkahi agar tidak berhenti di sana, dengan cara menyingkirkan perahu-perahu dari tempat perhentian dan membuat agar jembatan-jembatan serta jalan pintas tidak dapat digunakan. Semua sumur kecuali satu, mereka timbun dengan rumput-rumput liar dan sebagainya. Mereka menyembunyikan tempat-tempat perairan, rumah-rumah istirahat, dan lumbung-lumbung. Demikianlah yang diceritakan di dalam Udana. Sang Buddha mengetahui tindakan salah mereka. Karena berbelas kasih terhadap mereka, beliau menyeberangi sungai melalui udara dengan sekelompok para biku, melanjutkan perjalanan, dan pada saatnya sampai di desa Brahmana Thuna itu. Beliau meninggalkan jalan dan duduk di kaki sebuah pohon pada saat itu. Banyak perempuan yang lewat di dekat yang terberkahi sambil membawa air. Di desa itu telah dibuat satu kesepakatan. Jika pertapa Gotama datang kemari, kepadanya tidak boleh ada sambutan atau semacamnya. Dan jika petapa Gotama datang ke suatu rumah,
kepadanya atau siswa-siswanya tidak boleh ada makanan yang diberikan. Pada saat itu ada seorang budak perempuan seorang Brahmana yang sedang berjalan dengan tempayan air, melihat yang terberkahi yang dikelilingi kelompok para bikhu. Ia menyadari bahwa mereka kelelahan dan kehausan. Karena memiliki pikiran yang penuh keyakinan, ia berniat memberikan air kepada mereka. Memang orang-orang desa ini telah memutuskan bahwa sama sekali tidak boleh ada apapun yang diberikan kepada petapa Gotama, bahkan tidak boleh ada penghormatan yang dilakukan, katanya kepada dirinya sendiri. Tetapi kini aku telah menemukan ladang-ladang jasa yang amat tinggi, serta penerima-penerima yang pantas menerima dana kebajikan ini. Jika aku tidak membuat topangan bagi diriku sendiri melalui sekadar memberi air, kapan lagi aku akan bisa terbebas dari kehidupan yang menderita? Dengan senang hati, biarlah Tuan dan siapapun di desa itu memukuli atau mengikatku, tetapi aku tetap akan memberikan dana air ke ladang-ladang jasa seperti ini. Setelah membuat keputusan ini, walaupun perempuan-perempuan lain yang membawa air mencoba melarangnya, tanpa memperdulikan kehidupannya, ia menurunkan tempayan air dari kepalanya dan menaruhnya di satu sisi. Kemudian ia menghampiri yang terberkahi dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, menyapa beliau dengan penghormatan berunsur 5 dan menawarkan air kepada beliau. Yang terberkahi mengenali keyakinan pikirannya dan karena ingin membantunya, beliau mencuci tangan dan kakinya dan meneguk air itu. Namun, air di dalam tempayan itu tidak berkurang. Gadis itu melihat hal ini, maka dengan keyakinan di dalam pikirannya ia lalu memberikan air kepada para biku satu demi satu, dan kemudian kepada semuanya. Air itu tetap saja tidak berkurang. Dengan amat bersukacita dan gembira, dan dengan tempayan yang tetap penuh seperti sedia kala, ia pun pulang. Brahmana yang merupakan majikan budak itu mendengar berita bahwa budaknya memberikan air minum. Ia telah melanggar peraturan desa dan aku dijadikan bahan ejekan, katanya. Terbakar kemarahan dengan emosi yang meledak-ledak, ia membanting budak itu ke tanah dan memukulinya dengan tangan dan kakinya. Karena siksaan itu, perempuan itu meninggal dan terlahir lagi di alam 33 dewa. Dengan sebuah istana muncul baginya seperti di dalam cerita perahu pertama. Yang terberkahi berkata kepada yang mulia Ananda, "Ananda, ambilkan saya air dari sumur." Tera itu berkata, "Sumur di sini, Bhante yang terhormat, telah dikotori oleh orang-orang tuna. Saya tidak dapat mengambil air." Tetapi untuk kedua dan ketiga kalinya yang terberkahi menyuruh lagi. Kali ketiga, sang Tera mengambil mangkuk yang terberkahi dan pergi ke sumur. Sementara ia berjalan, air di dalam sumur itu terisi sampai ke permukaan, meluap dan mengalir ke segala sisi. Semua sampah mengapung di permukaan dan tersisih. Dengan naiknya air itu, tempat-tempat pengairan lainnya menjadi penuh di desa itu terapung. Sedangkan daerah sekitar desa itu terbenam. Ketika para Brahmana melihat keajaiban itu, dengan hati yang dipenuhi kekaguman dan ketakjuban, mereka meminta maaf. Yang terberkahi memaafkan mereka, segera banjir air lenyap. Maka mereka menyediakan tempat tinggal bagi yang terberkahi dan kelompok para bikhu dan mengundang mereka untuk makan keesokan harinya. Pada hari berikutnya, setelah menyiapkan dana yang melimpah, mereka menyajikan makanan lunak dan padat yang lezat kepada kelompok para bikhu dengan sang Buddha sebagai pemimpinnya. Setelah yang terberkahi selesai makan dan menarik tangan dari mangkuknya,
Semua orang tuna duduk menghormati di sekeliling beliau. Tepat pada saat itu, dewata tersebut telah merenungkan pencapaiannya itu. Ia menyadari bahwa penyebabnya adalah dana air minum. Dipenuhi dengan kegembiraan, ia berkata, "Bagus, sekarang aku akan memberikan penghormatan kepada yang terberkahi. Akan kuperkenalkan kepada dunia manusia buah yang besar dari tindakan-tindakan, bahkan dari yang sepele, jika dilakukan kepada mereka yang melangkah pada jalan yang benar." Dipenuhi dengan semangat, diikuti 1000 peri bersama taman hiburannya dan sebagainya, dan istananya, ia tiba dengan keagungan dewa yang besar di hadapan kelompok orang banyak itu. Ia turun dari istananya, menghampiri yang terberkahi, menghormat beliau, dan berdiri dengan sikap menghormat. Kemudian yang terberkahi karena ingin menjelaskan buah dari tindakan jasa kepada banyak orang yang ada di hadapan beliau, beliau bertanya kepadanya, "Oh putri, engkau berdiri di atas perahu dengan atap keemasan. Engkau mencebur ke dalam kolam teratai. Engkau memetik teratai dengan tanganmu. Tempat kediamanmu merupakan rumah-rumah berpinakel, berpartisi dan direncanakan dengan proporsi yang baik. Rumah-rumah ini memukau dan bersinar ke 4 penjuru. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu? Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan keagungan yang besar, tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanmu menyinari segala penjuru?" Dewata tersebut, karena gembira ditanya oleh yang terberkahi sendiri, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. "Ketika di dalam kehidupan lampau saya terlahir sebagai manusia di antara manusia, di dunia manusia, saya melihat para biku yang kehausan dan kelelahan. Dengan bersemangat, saya memberi mereka air untuk diminum. Sesungguhnya, orang yang bersemangat memberikan air untuk diminum oleh mereka yang kehausan dan kelelahan, bagi ia akan ada sungai dengan air yang sejuk, yang dihiasi berbagai bunga dan banyak teratai putih. Di sisinya air mengalir, sungai-sungai dengan air yang sejuk dan tepian yang berpasir mengalir sepanjang masa. Ada pohon-pohon mangga dan pohon-pohon salak, tikala dan apel mawar, kasia dan bunga trompet yang sedang bermekaran. Untuknya lah, dengan keelokan yang diperindah lingkungan seperti itu, terdapat istana yang paling bagus, yang bersinar terang. Inilah buah dari tindakan itu sendiri. Mereka yang melakukan tindakan jasa menerima seperti itu. Tempat kediamanku merupakan rumah-rumah berpinakel, berpartisi dan direncanakan dengan proporsi yang baik. Rumah-rumah itu memukau dan bersinar ke 4 penjuru. Karena inilah, maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Karena inilah, maka keagunganku yang cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru. Inilah buah dari perbuatanku itu. Ketika dengan bersemangat yang telah tercerahkan meminum air yang saya berikan, Sang Buddha kemudian mengajarkan Dhamma dan menjelaskan kebenaran-kebenaran. Pada saat khotbah berakhir, dewata itu mantap di dalam buah pemasuk arus.